Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS desain pengalaman pengguna yaitu redesign aplikasi Zenius. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya Fatima Sinta Faradina dengan NIM 3012110702 dan teman saya Nahda Ainiyah Madani dengan NIM 3012110021 dan Yeni Melinda dengan NIM 3012110026. Isi dari presentasi kami adalah POV, User Needs Insight, Problem Statement, How Might We, User Persona, Journey Map, dan User Story. Pendahuluan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan apa itu Zenius. Zenius merupakan perusahaan tech startup yang berfokus pada sektor pendidikan di Indonesia. Zenius adalah aplikasi pembelajaran online yang menawarkan live interaktif pertama di Indonesia dengan materi pelajaran SD, SMP, SMA, hingga persiapan untuk UTBK. POV User Needs Insight. User Usernya merupakan siswa ingin memiliki akses mudah untuk belajar secara online, sedangkan Needs membutuhkan platform belajar yang menyajikan konten yang interaktif dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat. Dan insight-nya, siswa ingin memiliki akses ke beragam materi belajar, kuis, dan fitur belajar lainnya untuk meningkatkan pemahaman mereka pada berbagai mata pelajaran. Untuk problem statement-nya, tidak tersedianya kolom pencarian pada beranda, lalu menu navigasi search yang kurang berguna, dan tombol previews dan next yang terlalu kecil sehingga susah untuk dijangkau oleh user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nahda ini Madani. Dari problem statement kita dengan menggunakan aplikasi Zenius yang pertama yaitu kita menambahkan fitur pada kolom pencarian pada menu beranda. Yang kemudian ada yang mengganti menu navigasi search menjadi menu navigasi konten. Kemudian meletakkan tombol previous dan next ketika mengerjakan latihan soal pada posisi yang lebih mudah dijangkau dan membuat ukurannya cukup pas untuk pengguna. Untuk user personalnya sendiri, kita mengambil dari salah satu seorang siswa SMK yang bernama Yona Miki Arsela yang berumur 18 tahun. Dia sekolahnya itu di SMKN 1 Banyuwangi dengan tempat tinggalnya yaitu di Banyuwangi. Untuk biografinya sendiri yaitu Yona merupakan salah seorang siswa di SMKN 1 Banyuwangi. Saat ini dia sedang duduk di bangku kelas 12 dan sedang menyiapkan dirinya untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi Yona ini membutuhkan platform pendidikan yang terpercaya yang membuatnya bisa belajar di mana saja dan langsung dibimbing oleh tutor yang berpengalaman di bidangnya, serta dapat memberikan laporan pembelajaran sejauh mana kemampuan Yona, sehingga dia dapat mengevaluasi pembelajaran apa yang harus lebih ditingkatkan. Untuk goalsnya sendiri yang pertama yaitu ada fitur yang kurang bisa diperbaiki lagi, agar aplikasi Zenius bisa digunakan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudian mencari konten belajar dengan mudah dan struktural, dan belajar secara online dan mandiri. Untuk behaviornya sendiri yaitu yang pertama ada belajar mandiri setiap harinya, setidaknya satu mata pelajaran. Kemudian memiliki jam sekolah yang sudah ditetapkan yaitu dari pukul 7 sampai pukul 3:30. Untuk frustasinya yang dialami Yona sendiri yaitu dia kesulitan dalam menggunakan beberapa fitur yang ada pada aplikasi Zenius. Seperti tidak ada kolom pencarian pada beranda, menu navigasi search yang kurang berguna, dan tombol proof fishes dan next yang terlalu kecil sehingga susah untuk dijangkau. Untuk selanjutnya yaitu Journey Map. Nah, jadi di Journey Map ini yang pertama ada user needs atau motivasi atau keinginan user untuk menggunakan aplikasi Genius. Nah, yang di awareness yaitu pengguna atau user membutuhkan platform belajar yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu untuk internet dan design, pengguna perlu mengetahui detail tentang aplikasi Genius. Lalu untuk actionnya, pengguna menemukan platform Genius dan merasa cocok dengan aplikasi tersebut. Lalu untuk di fase advokasi, merasa puas dengan pembelajaran yang ditawarkan oleh aplikasi Genius. Lalu untuk retention, yaitu ingin berlangganan fitur premium untuk akses materi lebih banyak.
Lalu pada touchpoint atau media yang digunakan di tahap ini, pada awareness yaitu pengguna mendapatkan informasi Zenius itu dari Instagram. Lalu untuk internet dan desain, mencari informasi platform belajar online melalui review dan rating dari pengguna lain. Nah, untuk actionnya yaitu Google Play Store, jadi bisa menginstal aplikasi Zenius, di-download dulu di Google Play Store, lalu merekomendasikan aplikasi ke teman-teman secara langsung di advocacy, dan juga untuk retention-nya, customer relationship management, seperti email, buat untuk bertanya soal yang ada di aplikasi Zenius. Lalu untuk emotion, yaitu apa yang dirasakan pada fase ini. Jadi, yang untuk awareness, ada rasa penasaran, ingin mengetahui berbagai platform belajar online. Lalu untuk di interest dan design, ingin membuktikan kualitas dan kelayakan aplikasi tersebut apakah cocok. Lalu untuk actionnya, pengguna merasa kurang jika hanya belajar di kelas dan terlalu lelah jika harus mengikuti les offline. Lalu untuk advocacy, merasa puas dan ingin merekomendasikan aplikasi Zenius kepada teman-teman sekitarnya. Nah, untuk di retention-nya, ingin merasa terbantu jika belajar materi dan mengerjakan soal. Nah, untuk di pain point, yaitu hal yang menjadi penghalang. Jadi, hal yang menjadi penghalangnya di awareness ini lebih banyak mencari tahu informasi dan review dari Play Store, karena di metode lain itu reviewnya kurang. Internet and design-nya itu merasa sibuk sekolah dan ekskul sampai sore hari, sehingga tidak ada waktu dan tenaga. Lalu, actionnya pengguna ingin mengikuti les, namun kegiatan di sekolah dan di rumah itu sudah padat. Lalu untuk advocacy, pengguna merekomendasikan aplikasi ini ke teman-temannya, namun ada beberapa yang tidak tertarik. Lalu untuk retention-nya, paket belajar berbayar menurut pengguna itu terlalu mahal. Lalu untuk solution, yaitu atau ide, yaitu hal yang menjawab dari pain point-nya ini, di fase awareness, ada menambah platform lain untuk pengguna lain bisa review dan bisa dilihat. Untuk internet dan desain, memaksimalkan materi dan soal yang ada sesuai dengan jenjang pendidikan. Lalu actionnya, memaksimalkan fitur yang ada dan yang dibutuhkan pengguna. Advokasi mengajak pengguna untuk membuat review di media sosial seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, retention-nya memberikan paket berbayar yang harganya bisa sesuai dengan kantong pelajar, atau bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Lalu untuk selanjutnya yaitu user story. Nah, di sini untuk user story-nya sebagai siswa, saya ingin mendapatkan atau bisa mengakses video pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran, sehingga saya bisa belajar dari berbagai sumber dan mengikuti gaya belajar yang sesuai dengan saya. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai tugas untuk UTS Desain Pengalaman Pengguna. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.